Hai halo adik-adik, selamat datang di Fun Fact Biologi bersama Mbak Nana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu klasifikasi makhluk hidup. Disimak ya. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, pengklasifikasian dan juga mikroskop. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup yaitu makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan makhluk tak hidup, atau juga disebut dengan benda mati, adalah benda yang tidak memiliki ciri kehidupan. Contohnya adalah tanah, air, dan udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama sudah pasti bernafas atau respirasi. Proses bernafas ini dilakukan manusia untuk kita dapat memperoleh energi. Dan ada bergerak. Bergerak pasif ataupun aktif. Bergerak pasif seperti pohon yang ditiup oleh angin. Sedangkan bergerak aktif seperti saat kita bergerak berpindah tempat. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh yang dimaksud adalah pertumbuhan dari badan yang kecil menjadi lebih besar. Sedangkan berkembang, itu adalah perkembangan suatu kemampuan dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Berkembang biak atau reproduksi adalah salah satu cara makhluk hidup untuk mencegah dari kepunahan. Lalu ada beradaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Maksudnya adalah ketika kita berada di tempat gelap, lama-kelamaan mata akan menyesuaikan dan kita mampu melihat dalam kegelapan. Lalu memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum untuk memperoleh energi. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan atau disebut sebagai iritabilitas. Salah satu contohnya yaitu pada tumbuhan putri malu, apabila kita sentuh daunnya maka dia akan menjadi tertutup. Itu merupakan salah satu contoh rangsangan terhadap sentuhan. Selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan pengklasifikasian makhluk hidup? Itu merupakan cara kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan juga ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu sendiri. Tujuannya itu untuk kita mempermudah mengenali, membandingkan dan juga mempelajari makhluk hidup itu. Wow. Nah, ada dasar-dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, itu berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat atau ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, berdasarkan morfologi atau ciri-ciri bentuk tubuh makhluk hidup dan anatominya, yaitu organ di dalam tubuhnya. Berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaat dari makhluk hidup itu sendiri. Dan yang terakhir, itu ada berdasarkan jenis makanan yang makhluk hidup itu makan. Selanjutnya kita lanjut membahas mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus, di mana sistem klasifikasi makhluk hidup ini dilakukan berdasarkan takson. Takson yaitu urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Nah, ilmu yang mempelajari takson ini disebut dengan taksonomi. Nah, di sini dapat kita lihat ada 7 tingkatan, di mana Mbak hari ini menuliskan dari yang tingkat tertinggi yaitu kingdom, dan selanjutnya itu menuju ke tingkat yang terendah. Dari kingdom itu ada phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, phylum atau divisi, phylum itu digunakan untuk kita melakukan klasifikasi pada hewan, sedangkan divisi ini klasifikasi pada tumbuhan. Hal yang harus diingat adalah semakin tinggi tingkat klasifikasi maka semakin banyak terdapat perbedaan. Namun semakin rendah tingkatnya maka akan semakin sedikit perbedaan dan semakin banyak persamaan. Wow. Contohnya pada spesies itu akan lebih banyak persamaan yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup itu, tetapi terdapat sedikit perbedaan. Namun pada kingdom ataupun pada divisi itu terdapat banyak sekali perbedaannya dan hanya sedikit persamaan yang terdapat. Selanjutnya kita bahas mengenai kriteria klasifikasi tumbuhan.
Yang pertama yaitu berdasarkan organ reproduksi, yaitu alat reproduksi pada tumbuhan. Itu dibedakan menggunakan spora ataupun bunga. Yang kedua itu berdasarkan habitus atau tempat tinggal tumbuhan tersebut, termasuk perdu, semak, atau pohon. Yang ketiga, berdasarkan bentuk dan ukuran daun, termasuk melengkung, menjari, sejajar, ataupun menyirip. Dan yang terakhir itu berdasarkan cara berkembang biak, itu dengan cara aseksual dan juga seksual. Kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama berdasarkan saluran pencernaan makanannya. Hewan tingkat rendah, mereka tidak memiliki saluran pencernaan, namun hewan tingkat tinggi sudah memiliki saluran pencernaan. Yang kedua berdasarkan kerangka tubuh atau skeleton. Ada yang namanya ekso dan endo. Ekso berarti kerangka luar dan endo berarti kerangka bagian dalam. Yang ketiga yaitu anggota gerak. Anggota gerak ini dipisahkan yaitu dengan kaki ataupun bukan. Mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu alat yang digunakan manusia untuk membantu melihat atau mengamati benda yang sangat kecil. Nah, mikroskop ini ada dua macam, itu mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron, di mana cahaya dia itu memanfaatkan cahaya dan elektron memanfaatkan elektron. Jenis mikroskop yang sering kita pakai itu adalah mikroskop cahaya. Dapat dilihat bagian-bagian mikroskop pada gambar ini. Namun, untuk penjelasannya, Mbak akan menjelaskan di video selanjutnya. Jadi silakan klik link yang ada di deskripsi atau silakan kunjungi channel YouTube ini. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menggunakan mikroskop cahaya. Yang pertama, pegang mikroskop dengan benar saat membawanya, yaitu dengan cara satu tangan memegang bagian atas dan tangan yang lain menopang bagian bawah mikroskop. Yang kedua, melalui lensa okuler kita itu dapat melihat adanya lingkaran cahaya. Nah, atur cahaya yang sesuai agar cermin dapat memperoleh cahaya yang paling terang. Yang ketiga, jika kita menggunakan lampu sebagai sumbernya, letakkan lampu itu sekitar 20 cm dari mikroskop hingga cahaya terlihat cukup terang. Yang keempat, namun jika lingkaran cahaya tidak juga kita temukan, mungkin letak dari lensa objektif itu tidak tepat, maka atur pengatur lensa objektif sampai terdengar bunyi klik. Dan yang kelima, atur atau ubah pengaturan lensa objektif untuk mencari pembesaran yang lemah, sedang, ataupun kuat. Maksudnya mulai dari pembesaran terkecil 10 hingga pembesaran berapa yang kita inginkan. Yang keenam, atur fokus dengan pengaturan fokus. Cobalah menaikkan dan menurunkan lensa dengan pengatur fokus. Lakukan hal ini dengan hati-hati dan pelan-pelan. Satu hal pasti yang harus selalu diingat adalah ketika kita selesai memakai mikroskop, maka harus selalu dibersihkan dan langsung dikembalikan kembali ke tempat penyimpanannya. Itu saja yang akan Mbak jelaskan pada kali ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang membuat kalian penasaran ataupun juga kurang dipahami, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye. Semoga bermanfaat.